Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Wahizul Haji from third semester Educational English Language. This video I will explain about pattern of organization. What is pattern of organization? Patterns of organization show the relationships between supporting details in paragraphs, essays, and chapters. The organization of the supporting details helps you understand how an author thinks and helps you remember what you read. Jadi, pattern of organization atau pola organisasi menunjukkan hubungan-hubungan antara detail pendukung di dalam paragraf, esai, dan bab atau bagian-bagian. Pengaturan detail pendukung membantu Anda untuk memahami bagaimana seorang penulis itu berpikir dan membantu Anda untuk mengingat apa yang Anda baca. Nah, untuk lebih memahami materi pada video ini, mari kita lanjutkan terlebih dahulu jenis-jenis dari pattern of organization. Chronological order. Chronological order according to Martin 2011. When information in a passage is organized by the time in which each event occurred, it is organized chronologically. Nah, menurut Morton pada tahun 2011, ketika informasi di dalam sebuah bagian paragraf atau esainya diatur berdasarkan waktu terjadinya setiap peristiwa, maka informasi tersebut diatur secara kronologis. Di chronological order ini, penulis menyatakan bahwa apa yang ia tulis itu berdasarkan waktu terjadinya setiap peristiwa, dan ini bisa disebut sebagai chronological order atau waktu yang berurutan. Ingat, chrono itu artinya time atau waktu, logical itu adalah urutan. Jadi chronological order adalah urutan waktu demi waktu. Ya, di sini ada example of chronological order. This morning was crazy. My alarm clock was set for PM instead of EM. So I woke up. So I woke up really late. I just threw on some clothes and ran out the door. I rode my bike as fast as I could and thought that I was going to be late for sure. But when I got there, everyone was outside and there were 5 trucks all lined up in front of school. I guess somebody pulled the fire alarm before class started. It worked out thought because nobody really noticed or minded that I was tardy. Nah, di sini penulis menyatakan bahwa pagi-pagi itu menurut dia pagi hari itu adalah pagi yang sangat gila. Karena apa? Karena dia yang seharusnya menyetel alarmnya itu di set untuk waktu PM, malah dia set ke waktu AM. Jadi otomatis dia bangun terlambat. Ketika dia bangun sangat terlambat, dia hanya melemparkan bajunya dan keluar rumah, dan dia mengendarai sepedanya sekencang yang dia bisa. Dan di dalam perjalanan itu dia mengira bahwa dia benar-benar terlambat. Tetapi ketika dia pergi, dia melihat orang-orang itu sedang berada di luar, dan di sana ada truk pemadam kebakaran yang terpampang jelas di depan sekolahnya itu. Dia mengira seseorang ada yang membunyikan alarm kebakaran sebelum kelas dimulai, dan itu sangat menguntungkan bagi dirinya. Kenapa?
Karena dengan hal itu, tidak ada orang yang memperhatikan ataupun yang keberatan ketika melihat ia datang terlambat ke sekolahnya itu. Nah, di sini teks di sini penulis menyatakan bahwa kejadian itu dia mulai dari pagi sampai di perjalanan dia mengira dia terlambat. Ternyata ketika dia sampai ke tempat tujuan, di sana kebetulan ada kejadian yang tidak ada di luar dugaannya, dan kejadian itu ternyata bisa menguntungkan dirinya bahwa dia tidak kena punishment ataupun sanksi karena dia terlambat. Nah, ini adalah contoh chronological order. Teks ini berdasarkan waktu-waktu yang sangat berurutan, dimulai dari pagi sampai dia datang ke tempat tujuan tersebut. Oke, next. Jenis-jenis pattern of organization selanjutnya itu adalah comparison and contrast, perbandingan dan persamaan. According to Morton 2011, compare and contrast is a text structure or pattern of organization where the similarities and differences of two or more things are explored. It is important to remember that with the compare and contrast text structure, the text should be discussing similarities and differences. Jadi menurut Morton ini adalah perbandingan dan persamaan adalah sebuah teks struktur ataupun pola organisasi di mana persamaan dan perbedaan di dalam dua atau lebih sesuatu yang dieksplor. Penting untuk diingat bahwa dengan mengkomparasi dan mengkontraskan teks struktur, teks itu harus didiskusikan terkait similarity, persamaan dan differencesnya dan perbedaannya. Nah, di dalam teks comparison and contrast ini biasanya terdapat signal wordnya atau kata-kata signalnya yang menandakan bahwa ini adalah comparison and contrast. Itu seperti like itu artinya seperti ya, unlike. Nah, unlike itu tidak seperti. Both itu keduanya, neither bukan, similar itu sama, difference itu beda, dan yang lainnya and etc. Nah, di sini ada contohnya. Nah, tapi ingat teman-teman, ketika kita akan mengetahui perbandingannya, maka kita harus tahu apa yang membedakan di antara keduanya. Dan ketika kita akan menyamakan dua hal atau lebih ini, kita juga harus tahu apa bedanya mereka dan apa persamaan mereka. Nah, oke, ini ada example of comparison and contrast. Apples and orange are both fruits, which means that they have seeds inside of them. Each has a skin, but orange skins are thick and easy to peel. Apple skins are thinner and don't peel easily. Orange also contain more acid than apples, but both fruits are delicious. Nah, di sini si penulis itu yang sedang memegang apel dengan jeruk. Dia menyatakan bahwa memang apel dan jeruk itu keduanya adalah buah, yang mana mereka itu mempunyai biji di dalamnya. Nah, ini adalah kontras ya, comparison, perbandingan gitu. Mereka sama-sama buah dan mereka sama-sama mempunyai biji di dalamnya. Each has a skin, but orange skins are thick and easy to peel. Nah, jeruk itu mempunyai kulit yang sangat tebal dan mudah untuk dikupas. Namun kulit apel itu sangat tipis dan tidak mudah untuk dikupas.
buah yang lebih masam daripada apel, tetapi kedua buah itu adalah buah yang sangat lezat. Nah, paham ya teman-teman di sini bahwa ini adalah contoh text comparison and contrast, di mana penulis itu membandingkan dua buah ini. Mereka mempunyai kesamaan, yaitu mereka adalah buah dan mereka itu adalah buah yang mempunyai biji di dalamnya, tetapi perbedaan dari mereka itu adalah si jeruk mempunyai kulit yang sangat tebal dan mudah dikupas, dan si apel mempunyai kulit yang tipis dan tidak mudah dilepas. Dan si jeruk juga lebih masam daripada apel, tetapi dua dari mereka itu adalah buah yang lezat. Problem and solution is a pattern of organization where information in a passage is expressed as a dilemma or concerning issue, something that was, can be, or should be done to remedy this issue. Nah, problem and solution ini, masalah dan solusi, menurut Morton itu adalah pola organisasi di mana informasi di dalam suatu teks, paragraf gitu ya, ataupun mungkin pada bagian esai itu dinyatakan sebagai dilema atau masalah yang memprihatinkan dan sesuatu yang telah dapat atau harus dilakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terdapat signal wordnya, ada propose, solution, answer, issue, problem, problematic, remedy, prevention, and fix. Sini ada juga sample of problem and solution, yaitu tentang teen pregnancies. Di sini ada Dora the Explorer sedang hamil beliau ini. It seems like there has been a surge in teen pregnancies these days. Teen pregnancies make it very difficult for young mothers to pursue their dreams and meet the demands of an infant. Fortunately, most teen pregnancies can be easily prevented by using birth control. However, even birth control is not 100% effective. The most effective way to prevent teen pregnancies is abstinence, which is 100% effective. Nah, di mana di sini artinya itu si penulis itu menyatakan bahwa sepertinya lonjakan kehamilan pada usia remaja ini sangat naik pada akhir-akhir ini. Nah, dan kehamilan remaja ini membuat kesulitan bagi mamah muda, ya, young mothers, untuk mengejar mimpi-mimpi mereka dan memenuhi kebutuhan dari si bayi tersebut. Tetapi untungnya kebanyakan kehamilan remaja ini bisa dicegah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Namun alat kontrasepsi ini tidak 100% efektif, dan cara satu-satunya untuk mencegah kehamilan di usia remaja ini adalah untuk pantang hamil pada usia remaja, yaitu terbukti 100% efektif. Nah, di sini kita tahu ya bahwa problemnya itu adalah kehamilan di usia remaja, dan solusinya itu adalah tadi menggunakan alat kontrasepsi. Namun alat kontrasepsi ini tidak 100% efektif, dan satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan di usia remaja ini adalah pantang untuk hamil di usia remaja. Seperti itu tentang
contains reasons why something happened or the effects of something. These paragraphs can be ordered as causes and effects or as effects and then causes. The cause and effect text structure is generally used in expository and persuasive writing modes. Signal words because as a result resulted caused affected since due to an effect. Jadi menurut Morton, cause and effect ini adalah cara umum untuk mengatur informasi dalam sebuah teks, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau akibat dari sesuatu itu. Nah, jadi intinya penulis ini di sini menyatakan cause and effect itu adalah apa yang menjadi sebab dalam suatu kejadian dan apa yang menjadi akibat dari kejadian yang telah terjadi tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Example of cause and effect. Many people think that they can get sick by going into cold weather, improperly dressed. However, illnesses are not caused by temperature, they are caused by germs. So, while shivering outside in the cold probably won't strengthen your immune system, you're more likely to contract an illness indoors because you will have a greater exposure to germs. Nah, di sini menjelaskan sampai situ, kebanyakan orang berpikir bahwa mereka itu akan sakit dengan pergi keluar ke cuaca yang dingin dengan menggunakan pakaian yang tidak pantas atau yang terbuka mungkin seperti itu ya. Nah, namun penyakit itu disebabkan bukan karena suhu, mau itu dingin ataupun panas gitu ya. Mereka itu penyakit datang disebabkan itu karena kuman yang ada di dalam diri kita. Jadi meskipun kita menggigil di luar sana di cuaca yang dingin, itu tidak bisa menyebabkan imun kita itu terganggu, sistem imun kita itu terganggu. Malah dengan berada kita di dalam rumah, di dalam ruangan, itu lebih berakibat, lebih berkemungkinan terpapar penyakit karena kuman-kuman yang berada di dalam ruangan tersebut. Ini kita tahu bahwa penyebab dari penyakit itu ternyata bukan dari temperatur, dari suhu, malah dari kuman. Kita tidak menjaga kebersihan, dan efek dari kita tidak menjaga kebersihan adanya kuman, efeknya itu adalah penyakit. Nah, ini adalah contoh dari cause and effect di dalam pattern of organization. Okay, and the last type of pattern of organization itu adalah sequence. Sequential order is when information in a passage is organized by the order in which it occurs. This method of organizing text is generally used for instruction or direction, but it can also be used to explain process in nature or society. Single word, first, next, before, lastly, and then, and etc. Nah, sequence ini adalah dimana ketika informasi itu di dalam suatu bagian diatur menurut urutan kemunculannya. Umumnya digunakan untuk instruksi atau arahan, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan proses di alam ataupun di masyarakat. Nah, kalau di sequence ini, di type of pattern of organization ini, dia itu kalau bahasa kita
ada di instruction ataupun direction. Sequence juga ini bisa digunakan di personal text gitu ya. Ketika misalkan kita how to make a cookie gitu ya, how to make a fried rice gitu ya, bagaimana cara membuat apa namanya nasi goreng dan yang lainnya. Nah, di sini juga ada contohnya. Ada jalapeno mak 5 biadab, roti jala mak 5 biadab, jalapeno mak 5 savage. Sample of sequence. Nah, di sini how to make cookies, bagaimana membuat biskuit gitu ya. Nah, first get your materials, then make your dough. Lastly, cook your dough at 400 degrees for 10 minutes. Nah, ini adalah contoh sequence ya, dimana penulis itu menyatakan bahwa bagaimana cara membuat cookies. Yang pertama itu katanya ambil bahan-bahan, lalu buat adonan, terakhir masak adonan itu gitu ya selama 10 menit dan yang lainnya. Nah, jadilah jalapeno mak 5 savage.